Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini berkenaan dengan fima yata'allaku, tentang sesuatu yang berkaitan bil mayyiti, dengan mayit, min ghuslihi, daripada memandikannya, wa takfinihi, dan mengkafaninya, wa salati alaih, dan salat atasnya, wa dafnihi, dan memendamnya. Jadi sekali lagi bahwa pembahasan kita berkaitan dengan mulasarah zanazah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam halaman 37 dikemukakan oleh pengarang kitab, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faslun, ini suatu fasal. Wa yalzamu fil mayyiti, dan mesti dalam mengurus mayit, arba'atu asya'a, 4 perkara. Ghasluhu, pertama memandikannya. Wa takfinuhu, yang kedua mengafaninya. Wassalatu alaih, kemudian yang ketiga mensolatkan terhadap mayit. Wadafnuhu, dan yang keempat menguburnya atau memendamnya. Itulah perkara yang kita akan kaji pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas masalah dalil. Dalilnya kemarin kita sudah bahas. Maka pada kesempatan yang baik ini kita akan coba kupas berkenaan dengan syarahnya, yaitu tentang penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaljamu, dan mesti, kudu, harus, ya, ala tariqi fardil kifayati, atas jalan fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu adalah dalam satu kampung, satu desa mesti ada yang harus mengerjakan. Kalau fardu ain adalah suatu kewajiban setiap jiwa. Salat yang 5 waktu fardu ain. Fardu ain sekali lagi adalah satu kewajiban yang dibebankan kepada setiap jiwa, harus wajib fardu bagi jiwa tersebut untuk menjalankannya. Sedangkan fardu kifayah adalah tidak harus semua jiwa. Kewajiban itu tidak mengena pada semua jiwa, tetapi mengena minimal salah satu daripada penduduk di situ, di kampung tersebut. Ada mayat, ada seseorang yang meninggal, tidak ada yang mengurusinya, tidak ada yang memandikannya, tidak ada yang mensolatinya,
mengkafani, menguburkannya. Maka jika ini terjadi, dosa semua penduduk kampung tersebut. Namun jika ada satu orang saja yang bisa mulasara jenazah atau mengurusi mayat tersebut, maka tidak menjadi dosa atas penduduk kampung tersebut. Sudah digugurkan oleh orang yang tadi yang mengurusi jenazah. Makanya hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ini ngurus jenazah adalah fardu kifayah, tetapi hendaknya setiap kampung minimal memiliki orang yang bisa mengurusi jenazah. Wa yalzamu fil mayyiti, dan mesti di dalam mayit tentang perkara mayit al-muslimi yang muslim, ghairil muhrimi yang bukan sedang berihram, wasyahidi dan bukan syahid, arba'atu asya'a. Jadi mayit yang kita bicarakan di sini adalah jenazah atau mayit yang bukan karena ihram, dia meninggal dunia dalam keadaan ihram, atau dia meninggal dunia dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan syahid. Yang kita bicarakan di sini adalah perkara mayit yang muslim, yang bukan dalam keadaan ihram, yang bukan meninggal dalam keadaan syahid. Wa yalzamu fil mayyiti, dan mesti harus di dalam mayit tentang perkara mayit arba'atu asya'a, 4 perkara. Arba'atu asya'a, 4 perkara. Yang pertama adalah ghusluhu, memandikannya, kemudian wa takfinuhu, dan membungkusnya, mengkafaninya, wassalatu alaih, dan sholat ingatase jenazah, ingatase mayit, mensolatkan terhadap mayit, sholat mayit, wadafnuhu, dan yang terakhir memendamnya, menanamnya, kalau kita bilang menguburkannya. Wa in lam ya'lamu bil mayyiti, dan jika tidak ada yang mengetahui dengan mayit itu, illa wahidun, kecuali satu orang, ta'ayyana alaih, maka menjadi fardu ain atas orang tersebut, mazukira, apa-apa yang disebutkan. Ya. Misalnya kita di hutan dalam keadaan tersesat, kita tinggal berdua-dua. Dalam keadaan tersesat, mungkin salah satu teman kita sudah tidak kuat, meninggal, mau keluar bingung dari hutan, nggak tahu arah, HP juga sinyal tidak ada, susah untuk berhubungan dengan orang di luar hutan. Jika terjadi seperti itu, jika tidak diketahui mayit kecuali satu orang, maka orang tersebut harus mengurusi jenazah mayit tersebut, dan dia menjadi fardu ain, harus. Yang tadi fardu kifayah jika terjadi pada satu kampung, ya gitu. Satu kampung ada yang meninggal, di kampung ada yang meninggal, maka di kampung itu kan banyak orang tuh, maka dia menjadi fardu kifayah. Tapi jika ada orang yang tidak mengetahui ada yang meninggal, hanya satu yang tahu, maka orang yang satu tersebut, yang hidup tersebut, menjadi fardu ain, bukan menjadi fardu kifayah. Harus mau tidak mau, senang tidak senang, orang tersebut harus mulasara jenazah itu, ngurusin mayat tersebut, menjadi fardu ain. Wa ammal mayyitul kafiru, dan adapun mayit orang kafir,
Fassalatu alaihi haramun, maka salat atas mayit orang kafir haramun, haram. Enggak boleh disolatin karena kafir. Makanya di dalam awal mukadimah fil mayyitil muslimi, tentang mayit muslim. Oleh karena itu wa amal mayyitul kafiru, dan adapun mayit orang kafir, fassalatu, maka bermula salat atas mayit kafir haramun, itu adalah haram, harbiyan kana au zimmiyan, baik itu kafir harbi ya maupun kafir zimmi. Siapa itu kafir harbi? Yaitu kafir yang memusuhi Islam. Kafir zimmi kafir tapi dia tidak memusuhi Islam. Jadi baik itu kafir harbi ataupun kafir zimmi haram untuk mensolatkan mayitnya. Wa yazuzu ghusluhu, dan boleh memandikannya fil halaini, ya, yaitu berkenaan dengan mayit kafir harbi dan mayit kafir zimmi. Jadi boleh kita memandikan. Misalnya si kafir itu mati dalam keadaan badannya kotor, mungkin penuh debu atau najis. Ya namanya orang meninggal kan entah di mana tahu. Kalau meninggalnya di rumah sakit bersih lah, kalau meninggalnya di satu tempat yang kita nggak tahu badannya penuh dengan kotoran dan najis, maka kita boleh memandikannya si kafir harbi tersebut ataupun kafir zimmi. Boleh memandikan dua mayat tersebut. Wa yazibu takfinu zimmi wa dafnuhu dunal harbi wal murtadi, dan wajib mengkafani mayat kafir zimmi, wadabnuhu, dan menanam atau menguburkan kafir zimmi. Jadi kafir zimmi itu wajib kita kafani, kita bungkus, ya. Kemudian juga wajib kita menanamnya si kafir tadi yang zimmi. Dunal harbi, nah kalau kafir harbi enggak ada kewajiban kita untuk mengkafani mayat kafir harbi, dan juga tidak ada kewajiban bagi kita menguburkan mayat kafir harbi, termasuk wal murtadi, dan orang murtad. Enggak ada kewajiban kita memandikan mayat orang murtad. Enggak ada kewajiban bagi kita menanam atau memendam, menguburkan mayat orang murtad, seseorang yang keluar dari Islam. Wa amal muharrimu, dan adapun orang yang berihram, idza kufina, apabila dikafani, fala yustaru ra'suhu, maka tidak ditutup kepalanya, wala wajhul mahrumati, dan juga tidak ditutup wajah orang perempuan yang ihram. Jadi enggak ditutup tuh. Jika kita mungkin pergi haji dalam keadaan ihram, kemudian umur enggak tahu, meninggal dalam keadaan ihram, maka fala yustaru ra'suhu, tidak ditutup kepalanya, wala wajhul muhrumati, dan tidak ditutup wajah perempuan yang ihram. Wa ammal syahidu, dan adapun orang yang mati syahid. Mati syahid, dia meninggal dunia dalam rangka peperangan melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, berperang di jalan Allah. Wa amma syahidu, dan adapun orang yang mati syahid,
fala yusalla alaih, maka tidak mensolatkan atas si syahid. Kama zakaral musannifu, sebagaimana pengarang kitab telah menyebutkannya. Jadi orang mati syahid ya tidak disolati, tidak disolati. Wasnani la yaksalani. Nah, ternyata di dalam takribnya, di dalam matannya disebutkan wasnani la yaksalani kama zukiral musannifu biqaulihi, sebagaimana disebutkannya, sebagaimana pengarang kitab menyebutkannya bahwa orang yang mati syahid tidak disolati biqaulihi, dengan pernyataan atau perkataan pengarang kitab wasnani, dan dua orang yang meninggal dunia yang mati la yaghsalani, tidaklah keduanya dimandikan, wala yusalla alaihima, dan tidak disolatkan atas keduanya. Siapa itu? Ahaduhuma, satu di antara keduanya, asyahidu fi ma'rakatil musyrikina, yaitu orang yang mati syahid di dalam memerangi peperangan orang-orang musyrik ya, memerangi orang musyrik. Wa huwa, orang mati syahid itu adalah wa huwa mamata, seseorang yang mati fi qitalil kufari, di dalam peperangan terhadap orang kafir, bisa babihi, maka dia mati dengan sebab peperangan tersebut. Sawaun, sama saja, qatluhu kafirun mutlakon, apakah dia itu mati terbunuh oleh orang kafir secara mutlak, muslimun khata'an, atau mati terbunuh oleh orang muslim yang tidak tersengaja, au ada salahuhu ilaih, atau kembalinya senjatanya kepada dirinya sendiri. Jadi tombaknya membunuh dirinya sendiri gitu. Dia jatuh dari kudanya, ternyata tombaknya menghadap kepada dirinya, mati celep oleh tombaknya sendiri, dia mati dengan senjatanya sendiri. Au sakato an dabatihi, atau dia jatuh dari kudanya, au nahwi zalika, atau seumpamane yang demikian itu. Maka jika terjadi hal-hal seperti itu, dia tetap dalam keadaan mati syahid, dibunuh oleh orang kafir, atau tidak sengaja terbunuh oleh orang Islam, atau tidak tersengaja senjatanya makan dirinya sendiri, membunuh dirinya sendiri, atau dia jatuh dari kudanya, dari kendaraannya, mati. Dalam keadaan tersebut dia termasuk dalam kategori mati syahid. Fa in mata ba'da inqida'il qitali, dan maka jika apabila dia mati ba'da inqida'il qitali, setelah selesainya peperangan, bijarahati fihi, dengan sebab luka di dalam peperangan, yakta'u bimautihi minha, yang terjadi dengan kematiannya daripada luka tersebut, fa ghairu syahidin, maka yang demikian itu bukannya syahid, fil azhari, di dalam kaul yang lebih jelas. Jadi udah selesai nih peperangan ya, dia mengalami luka bener, tapi dia meninggalnya setelah selesainya peperangan dengan sebab luka-luka yang dia dapatkan di dalam peperangan. Nah, yang demikian itu bukan mati syahid. Jadi mati syahid sekali lagi yang terjadi pada saat berkecamuknya peperangan. Seseorang yang mendapatkan luka
di dalam peperangan, kemudian dia selesai peperangan tersebut, seseorang yang luka dalam peperangan, kemudian peperangan tersebut selesai, sudah nggak ada perang lagi. Nah lukanya ini kan tetap masih dibawa, kemudian dia mati dengan sebab luka tersebut, maka yang demikian itu ghairu syahidin, bukan orang yang termasuk dalam mati syahid. Wa kadza, dan juga bukan termasuk ke dalam mati syahid lau mata fi qitalil bughat, jikalau seseorang mati di dalam peperangan melawan pemberontak. Misalnya nih negara Indonesia, komo negara kita kan bukan negara Islam, ternyata terjadi pemberontakan, terjadilah peperangan, yang memberontak Muslim, yang memerangi juga Muslim. Maka jika terjadi peperangan, mati di dalam peperangan melawan orang-orang pemberontak, maka yang demikian itu bukan termasuk mati syahid. Bukan termasuk mati syahid. Meskipun ternyata yang memberontak itu orang kafir. Intinya bahwa jika dia mati dalam pemberontakan terhadap sahnya satu negara, terhadap sahnya satu khilafah, terhadap sahnya satu imam, dia mati dalam peperangan bughat, mati dalam peperangan pemberontakan, fahuwa ghairul syahid, maka yang demikian itu bukanlah termasuk ke dalam golongan mati syahid. Au mata fil qitali la bisababil qitali, atau dia mati di dalam peperangan tapi yang bukan disebabkan peperangan. Dia juga bukan mati syahid. Di dalam peperangan ternyata dia punya penyakit bengek. Misal. Jadi matinya dia itu bukan karena luka peperangan, tapi karena bengek. Sakit. Ya, memang dia ada penyakit bengek. Gitu katakan. Penyakit bengeknya itu kemudian membawa dia kepada meninggal dunia. Maka yang demikian itu bukan termasuk mati syahid. Wasani, dan yang kedua orang yang tidak disolati, ya, tidak dimandikan dan tidak disolati. Yang kedua adalah as-suktu alladzi lam yastahila, yaitu seorang bayi yang tidak bersuara, ai lam yarfa sautuhu, yaitu tidak mengeraskan suaranya, sarihan, dengan berteriak. Fa inistahala, maka jika dia berteriak sarihan hale menjerit, au bakia, atau menangis, au baki, atau menangis, fahukmuhu, maka bermula hukumnya terhadap bayi tersebut kal kabiri, seperti orang yang dewasa yang harus dimandikan, yang harus disolatkan. Wasuktu bitalbisis sini, dan yang dimaksud dengan suktu keguguran di sini adalah dibaca dengan tasdid sin. Ini kadang jadi karena kadang-kadang kalau kitab kuning ini begini diterangin tuh, wasuktu dan as-suktu dibaca tasdid sin, as-suktu, yaitu al-waladu an-nazilu, seseorang
bayi yang lahir qabla tamami, sebelum sempurnane kelahiran. Mungkin umurnya belum cukup tapi dia udah keluar. Yang sempurna kan 9 bulan. Katakan umurnya belum cukup, maka dia meninggal dunia. Makhuzun min as-sukutu, min as-sukuti. Jadi as-suktu itu diambil daripada lafaz as-sukutu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, sekali lagi, yang kedua adalah yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan adalah bayi yang lahir alladzi lam yastahila, yang dia tidak berteriak ketika lahir atau bersin, mungkin bangkis, dia tidak bersin, tidak bangkis, tidak berteriak, tidak menjerit, tidak menangis, bahkan di keterangan yang lain tidak bergerak. Artinya bahwa ada kemungkinan bayi itu sudah mati dalam kandungan. Maka untuk bayi yang tersebut, yang seperti itu, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.